Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Nabila Praditya dari Prodi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan tentang materi saya, yaitu kemuhammadiyahan dengan berjudul Pemurnian dan Pembaharuan di Dunia Muslim dan Dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Yang pertama bidang pendidikan. Masa kejayaan pendidikan Islam merupakan satu periode di masa pendidikan Islam berkembang pesat yang ditandai dengan berkembangnya lembaga pendidikan Islam dan madrasah, formal serta universitas dalam berbagai pusat kebudayaan Islam. Yang pertama yaitu kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Yang pertama bidang pendidikan. Masa kejayaan pendidikan Islam merupakan salah satu periode di masa pendidikan Islam berkembang pesat yang ditandai dengan berkembangnya lembaga pendidikan Islam dan madrasah, formal serta universitas dalam berbagai pusat kebudayaan Islam. Berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang melalui lembaga pendidikan itu menghasilkan pembentukan dan mengembangkan berbagai macam aspek budaya umat Islam. Yang B yaitu bidang kesehatan. Lembaga kesehatan dalam peradaban Islam telah memainkan peran dalam memberikan pelatihan-pelatihan masalah kesehatan dan membantu untuk mengobati orang-orang yang sakit. Yang C yaitu bidang ilmu pengetahuan kemajuan ilmu. Pengetahuan di dunia Islam diindikasikan dengan banyaknya perpustakaan terbesar di kota-kota dan negeri-negeri Islam yang jumlahnya sangat fantastis. Sejarah mencatat perpustakaan di Cordoca abad 10 Masehi mempunyai 600 jilid buku dari pusat peradaban Islam yang meliputi Baghdad, Damaskus, Cordova, Selifah, dan lain-lain, telah memancarkan sinar gemerlap yang memerangi seluruh penjuru dunia. Yang D yaitu bidang kimia. Di bidang kimia terdapat Jabir Ibnu Hayyan, seorang sufi sekaligus ahli kimia. Jabir Ibnu Hayyan menyumbangkan banyak sekali teori kimia seperti penguapan, persenyawaan, pembutiran, pelelehan, dan sublimasi. Salah satu teori Jabir tentang sulfur air raksa menjadi cikal bakal lahirnya teori kimia modern, yaitu teori asam basa. Yang E, bidang fisika. Dalam bidang fisika dikenal tokoh besar Islam seperti Al-Biruni yang sudah memberikan sumbangan penting bagi pengukur berat jenis berbagai zat dengan hasil perhitungan yang cermat dan akurat. Dia merancang piknometer, yaitu suatu alat untuk menentukan berat jenis cairan berupa gelas bulat. Al-Khazaini adalah sosok lainnya yang sudah berhasil mencatat gravitasi tertentu pada benda padat dan benda cair. Yang F yaitu bidang teknologi. Kemajuan teknologi tidak lepas dari perkembangan berbagai disiplin ilmu pengetahuan di masa sebelumnya. Salah satu ilmuwan yang memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi, terutama di bidang komputer, adalah Al-Khawarizmi. Ilmu pengetahuan matematika pada dasarnya sangat berperan dalam pengembangan komputer dan teknologi dari dulu hingga sekarang. Dan peran itu tidaklah sedikit, melainkan sangat besar. Yang kedua yaitu penyebab mundurnya peradaban Islam. Yang pertama yaitu tidak adanya ideologi pemersatu. Yang kedua, permasalahan ekonomi. Yang ketiga, sistem peralihan kekuasaannya yang tidak jelas. Yang ketiga yaitu perlunya pemurnian dan pembaharuan. Di antara yang mendorong tumbuhnya pembaruan dan kebangkitan Islam adalah satu, paham tauhid yang dianut kaum muslimin yang tercampur dengan kebiasaan tarekat-tarekat. Yang kedua yaitu sifat junub, membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Yang ketiga yaitu umat Islam selalu berpecah belah, maka umat Islam tidaklah akan mengalami kemajuan. Umat Islam maju karena adanya persatuan dan kesatuan, karena adanya persaudaraan yang diikat oleh tali ajaran Islam. Yang keempat yaitu hasil dari kontak yang terjadi antara dunia Islam dengan Barat. Dengan adanya kontak ini, umat Islam sadar bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan dengan Barat, terutama sekali ketika terjadinya peperangan antar negara kerajaan Utsmani dengan negara-negara Eropa. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh pembaruan dalam dunia Islam. Tokoh yang ada di Mesir yaitu
pertama Muhammad Ali Pasha, yang kedua Jamaluddin Al-Afghani, yang ketiga yaitu Muhammad Abduh. Tokoh Islam di India Pakistan yaitu Sayyid Ahmad Khan, Sayyid Amir Ali, dan Muhammad Iqbal. Tokoh Islam di Indonesia yaitu Abdul Karim Amrullah, Abdul Wahab Rukan, Abdullah Afifuddin. Yang kelima yaitu teori masuknya Islam di Nusantara dan proses perkembangannya. Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama di kebudayaannya di Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat biasa menerimanya dengan hangat. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18. Kerajaan tersebut dapat dibagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Itu ada teori Gujarat diajukan oleh kalangan sejauhan Belanda seperti Jan Pitsnapel, Snow, dan James. Menurut teori ini, penyebaran Islam di Indonesia berasal dari Gujarat atau India antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Yang kedua yaitu teori Arab, diajukan oleh Jacob Cornelis van Leur dan Buya Hamka. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7 Masehi. Teori Arab didukung dengan adanya pemukiman Islam di Barus, pesisir barat Sumatera. Di abad ke-7 Masehi ada pula nisan makam wanita di Gresik, Jawa Timur yang ditulis dengan huruf Arab bergaya kufi. Selanjutnya teori Persia, didukung oleh Hussein Dajjadiningrat. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang pesisir sekitar abad ke-13 Masehi. Teori ini terdapat kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram, ajaran Sufi, kaligrafi, dan perkampungan Leran yang sempat menjadi penyebaran Islam di Jawa. Selanjutnya yang keenam yaitu corak Islam di Nusantara. A. Corak dan warna awal Islam Nusantara. Yang pertama, adaptasi dan tasawuf. Menurut teori A.H. Jones, para sufi berhasil mengislamkan banyak penduduk kepulauan Melayu Indonesia sejak abad ke-13 Masehi. Mereka menyajikan Islam dalam kemasannya atraktif, menekankan kesesuaian dan konstitutas Islam dengan kepercayaan dan praktik agama lokal ketimpangan aspek kebudayaan. Yang kedua, ateis bukan konversi. Islamisasi terbatas. Ateis yakni perubahan keyakinan pada Islam tanpa meningkatkan kepercayaan dan praktik keagamaan yang lama, sedangkan konversi mengisyaratkan perubahan yang total dan ketertundukan penuh pada Islam dengan menyingkirkan konversi, yaitu mengisyaratkan perubahan yang total dan ketertundukan penuh pada Islam dengan menyingkirkan anaris lokal. Yang ketiga, Wali Songo, Islam Sufistik dan Nusantara. Islamisasi dimulai melalui jaringan para juru dakwah atau wali secara terorganisasi dan sistematis. Mereka memanfaatkan jaringan kekeluargaan, kekuasaan, kepiawaian mereka dan merebut simpati masyarakat. Islamisasi adat di tanah Jawa pada abad ke-15 Masehi. Kekuatan gerakan ini terletak pada 1. Ajaran Sufisme, 2. Asimilasi dalam pendidikan, 3. Dakwah lewat seni, dan 4. yaitu sintesis mistik. Menurut Wycliffe, ada 3 pilar utama kesadaran identitas Islam yang kuat. Yang pertama, menjadi orang Jawa berarti menjadi Muslim. Yang kedua, pelaksanaan 5 rukun ritual dalam Islam. Yang ketiga, terlepas dari kemungkinan munculnya kodratisasi dengan 2 pilar pertama, penerimaan terhadap realitas kekuatan spiritual khas Jawa, dan masih banyak lagi makhluk akidotrati yang lebih rendah. B. Corak dan warna pertengahan Islam Nusantara. Sekian, terima kasih dari review saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.